Bagaimana kalian bisa viral di tahun 2026? Yang namanya tren, yang namanya pola permainan, itu tidak akan bertahan selamanya. Sekarang kita masuk ke 3 poin penting gimana caranya brand bisa viral di tahun 2026. Salah satu cara seller, brand bisa viral, bisa terus berkomunikasi dengan audiens kalian, menambah audiens baru adalah personal brand. Jadi teman-teman, gue bisa kasih first hand experience dan gue akan bilang langsung ya, kalau gue nggak personal branding, ini buku gue nggak akan bertahan. Kalian bisa mainin ya, atau coba yang namanya UGC atau viral campaign. Sekarang pun gue lihat ini trennya ini ya paling bentar lagi lah. Tebakan gue nih ya, lu keluarin premis yang agak nggak masuk akal dikit nih. Orang udah nanya tuh di kolom komen. Barulah kita masuk ke poin ketiga. Video ini gue buat khusus untuk kalian, para brand owner ya, ataupun seller yang selama ini jualan di sosial media, atau mungkin jualannya masih konvensional, buka toko. Bagaimana kalian bisa viral di tahun 2026? Oke? Nah, jadi buat teman-teman di sini, mungkin buat kalian yang belum kenal gue udah aktif di sosial media sejak tahun 2022. Ya, jadi tahun ini gue udah tahun keempat, masuk tahun kelima, gue aktif sebagai content creator, seller, dan gue punya pengalaman ya sebagai seller online itu udah dari tahun 2017. Oke, jadi udah hampir 10 tahun. Nah, gue mau share ke kalian ya, beberapa perubahan yang gue lihat akan mempengaruhi landscape sosial media di tahun ini, terutama buat kalian seller. Sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin gue mau sedikit cerita dulu ya. Kalau sejak tahun 2017, gue melihat ya, hampir tiap tahun itu selalu ada perubahan yang terjadi di landscape sosial media. Dan gue udah sering sekali ya melihat banyak teman-teman gua ya, teman-teman seperjuangan yang gugur. Kenapa? Karena mereka satu, tidak bisa beradaptasi dengan perubahannya dan terlalu nyaman dengan cara atau pola permainan lama. Simpelnya gini deh, gua akan breakdown dulu ya dari tahun 2017 ya sampai tahun 2025. Nah, ini ada beberapa tren ya yang terjadi selama tahun ini. Oke, gua akan coba breakdown satu-satu. Di tahun 2017, mungkin teman-teman ingat ya, itu adalah masa-masa Facebook Ads, ya, IG Ads. Pada saat itu, kita ngiklan, ya budget kecil aja. Wah, leads yang datang ke kita, chat yang datang ke kita itu udah ratusan chat. Gue ingat banget. Pada saat itu, ya, gue ngiklan 100.000. Ya, ini bisa menghasilkan omset sampai 10 juta. Kalian bayangin ya, iklan 100.000 bisa dapat omset 10 juta. Nah, ini adalah masa di tahun 2017 di Facebook Ads. Nah, di era Facebook Ads. Setelah itu masuk ke 2018. Nah, ini gue inget nih permainannya nih, karena gue lumayan aktifnya itu malah di tahun 2018. Ini ada satu era di mana kita bilang sebagai era selebgram. Pada saat itu kalian endorse atau paid promote ya di selebgram-selebgram, harganya masih murah ya, 200.000, 300.000, 500.000. Satu story yang 2 juta itu udah mahal banget lah ya. Tapi hasilnya nggak main-main, karena gue sendiri juga pernah nih paid promote di satu selebgram, bayar 500.000 ya, omsetnya 15 juta langsung. Nah, teman-teman bayangin, ada momennya seperti itu. Terus tentunya ini berubah dong ya, ini berubah di tahun 2019 gitu kan, orang mulai pindah masuk ke IG ya, IG Ads. Oke. Pola permainan Facebook Ads dulu juga udah mulai berubah, Instagram Ads udah mulai naik gitu ya. 2020, nah yang namanya iklan udah mulai mahal. Setelah itu masuk, ini teman-teman kalau ingat, polanya pindah ke TikTok. Inilah era TikTok ya, era TikTokers gitu kan. Nah, pada saat itu di tahun 2020 sampai 2021 ada tren lagi. Pada saat itu pola permainan seller harus ngapain? Harus tap in ke konten kreator TikTok. Nah, inilah momen TikTok kreator. Pada saat itu, kalian ngendorse TikTokers ya, bayar ratusan ribu aja, view-nya jutaan. Gimana nggak langsung impact ke penjualan? Benar nggak? Dan pada saat itu langsung impact ke penjualan, gitu loh. Langsung impact ke followers. Followers akun kalian ya, akun toko kalian. Nah, jadi ini adalah era TikTok kreator. Barulah masuk ke tahun 2022, ya, dan 2023, ini adalah era awal yang namanya keranjang kuning. Ya. Nah, di sini muncul apa? Mulai muncul orang-orang jualan, seller-seller jualan di TikTok. Oke, pakai keranjang kuning.
lewat TikTok Shop. Nah, inilah momen-momen awalnya. Yang terjadi apa? Pada saat itu platform subsidi gede-gedean. Gue ingat banget ada satu teman gue, ya jualan sunscreen. Oke, harga sunscreennya itu biasanya 70.000. Pada saat itu, sunscreennya bisa terjual di 30.000 free ongkir seluruh Indonesia. Full, semuanya disubsidiin sama platform. Gimana nggak meledak penjualannya dan omsetnya? Nah, ya. Jadi pada saat itu yang manfaatin momentum ini, ya panen. Gitu kan? Setelah itu barulah kita masuk ke 2024. Nah, 2024 ini udah mulai berasa nih. Oh, kita harus mulai main affiliate. Nah, muncullah afiliator-afiliator. Trennya apa? Trennya adalah brand gitu ya, harus mulai bangun afiliator. Harus mulai bangun komunitas afiliatornya. Yang punya afiliator banyak dan videonya bisa diiklankan, itulah yang menang. Gitu kan? Dan di sini juga mulai nih, muncul era-era owner-owner itu pada muncul gitu ya. Itu era-era owner flexing. Gitu kan? Peak-nya owner-owner flexing itulah 2024. Gitu kan? Nah, dan mulai masuk ke 2025, di mana mulai ada yang namanya GMV Max. Nah, setelah ada iklan GMV Max, makin penting tuh punya banyak afiliator, punya banyak video keranjang kuning yang beredar. Intinya apa? Setelah gue cerita panjang lebar dari 2017 sampai 2025. Teman-teman lihat ya, di sini ya, ada orang manfaatin Facebook Ads di tahun 2017. Oke? Ketika fasenya berubah, dan dia tidak pindah, nggak manfaatin selebgram, dia bakal gugur. Oke? Kenapa? Karena Facebook Ads-nya makin mahal. Dulu ngiklan 100.000 dapat 10 juta. Sekarang ngiklan 100.000 belum tentu omsetnya dapat 500.000. Mau untung dari mana kalau gitu? Benar nggak? Atau 100.000 langsung boncos di tempat. Bisa juga, gitu kan? Nah, masuk ke era selebgram. Selebgram yang terjadi apa? Oh, selebgram makin enak nih. Banyak brand yang endorse. Yang dilakukan selebgram apa? Harga endorse-nya dinaikin. Dulu harga endorse-nya 500.000. Lu masih bisa untung. Sekarang harga endorse-nya 2 juta. Masih bisa untung. Benar nggak? Belum lagi, katanya pada saat itu, engagement Instagram turun secara signifikan. Dulu selebgram kalian ya, posting Instagram story, yang nonton bisa berapa ratus ribu orang. Tiba-tiba jadi tinggal puluhan ribu. Harganya naik lagi. Nah, pada saat itu gua terjebak di sini. Jadi gua di sini mau transparan ya ke kalian ya. Gua dulu, kenapa gua bisa ceritain ini? Ya, karena gua punya pengalaman pahit nih di sini nih. Gitu ya, ini Leo nih. Leo yang masih polos, gitu ya. Terjebak di sini. Merasa, oh selebgram, wah gua bisa terus-terusan. Bayar terus, bayar. Kok penjualannya makin turun? Nggak masalah lah, ini cuman urusan musim-musiman doang. Nanti juga naik lagi. Bayar terus. Sampai boncos. Gitu ya. Sampai boncos, orang udah pindah ke IG Ads lah, TikTok lah. Itu gua udah agak telat. Ya, makanya di sini kena nih. Bisnis online gua yang gua buat di tahun 2017, akhirnya tutup. Di tahun 2020, ya sekitar 2020-an. Nah, ini tewas. Gitu ya. Nah, untungnya gue termasuk cepat belajar gitu ya. Wah, gue nggak bisa lagi nih mengandalkan cara lama. Gue harus pakai cara baru. Apa itu cara baru? TikTok kreator. Oh, sekarang lagi ada konten kreator di TikTok itu lagi naik. Cobalah gue jadi konten kreator di TikTok juga. Untung tuh gue pindah kapal tuh. Pindah kapal ke TikTok kreator gitu ya. Ini Leo yang baru nih. Dan Leo yang baru ini ya, dia itu sekarang udah punya ide atau pengetahuan yang beda dengan Leo yang polos. Apa? Oh, ternyata yang namanya tren itu, yang namanya pola permainan itu nggak akan bertahan selamanya. Nggak ada pola permainan itu bertahan selamanya. Oke? Nah, akhirnya apa? Oh, mulai ada keranjang kuning. Kita sesuaikan. Kita explore affiliate. Gitu kan? Gue explore affiliate. Di 2024, oh ada GMV Max, gitu ya. Di 2025, oh ada lagi yang baru, gitu ya. Harus personal branding. Oh di tahun 2026, sekarang ya, era Clipper. Gue juga masuk ke Clipper. Kenapa? Karena gue tahu yang namanya tren, yang namanya pola permainan, oke, itu tidak akan bertahan selamanya. Dan belum tentu langsung mati ya. Di sini gue mau garis bawahi ya, gue bukan bilang, oh affiliate bentar lagi mati. Enggak. Tapi stagnan, gitu loh. Stagnan aja, lu itu makin tercekik, udah pasti.
Kenapa? Marketnya stagnan. Orang yang main makin banyak. Supply demand aja, simple. Gitu kan? Nah, jadi buat teman-teman di sini, inilah kenapa gue mau bahas. Kira-kira apa sih menurut gue cara brand, seller bisa bertahan viral di tahun 2026? Oke, kita langsung masuk ke 3 poin pentingnya. Sekarang kita masuk ke 3 poin penting gimana caranya brand bisa viral di tahun 2026. Nah, gue mau ingetin ke kalian ya, buat kalian yang mungkin sekarang udah mulai males mau nonton video ini, gue ingetin, gue bakal bahas Clipper. Nah, ini cara permainan terbaru. Oke, gue punya feeling dia itu baru mulai, jadi kalian yang mau manfaatin kesempatan masuk ke Clipper ini, pastikan nonton sampai akhir ya. Pertama, gue mau bahas dulu tentang personal brand. Oke, menurut gue di tahun 2026, salah satu cara seller brand ya bisa viral, bisa relevan, bisa terus berkomunikasi dengan audiens kalian, menambah audiens baru adalah personal brand. Rekomendasinya siapa nih yang personal branding? Coba nih teman-teman. Nah, ini banyak ya brand-brand owner itu limiting belief-nya itu terlalu badak gitu, temboknya itu terlalu tinggi gitu. Brand-brand kalian siapa yang harus personal branding? Adminmu kan enggak, kamu dong. Gitu loh. Nah, kadang gue sering banget ya ketemu owner brand ya. Dia yang ngembangin produknya, dia yang paham produknya, dia yang paham marketnya, produk-produk dia. Tapi dia malu mau muncul. Kalian malu mempromosikan produk sendiri. Jadi, kira-kira pantas nggak kalian jadi brand owner-nya? Kalau nggak yakin dan nggak pede membawakan produk kalian, udah suruh aja admin sosial mediamu yang jadi owner. Bener nggak? Nah, jadi buat teman-teman di sini, personal brand. Ya, makanya sekarang kita lihat, dan real teman-teman bisa perhatiin sendiri ya. Sekarang berapa banyak gitu loh, brand-brand yang foundernya itu muncul. Nah, oke. Entah foundernya ada yang 100% ya ke brand. Oke. Ada yang foundernya itu munculin personal branding, oke, untuk brandnya ini tap in, sekedar tap in doang. Nah, bedanya apa? Founder yang 100% brand gitu ya, biasanya dia akan muncul ya personal brandingnya full, dia adalah founder dari brand ini. Dia jualan. Jadi konten itu full jualan, ngomonginnya itu semuanya tentang brandnya sendiri. Gitu ya. Sedangkan ada satu lagi tipenya. Brandnya itu cuman nyelip-nyelip doang. Gitu ya. Mungkin si founder ini adalah seorang skincare formulator. Gitu ya. Dia bikinlah brand skincare. Kontennya pada umumnya itu bahas tentang edukasi skincare. Edukasi ingredient. Gitu ya. Cuman dia punya brand, dia punya produk. Kadang dipromosikanlah di akun dia. Gitu loh. Nah, kalian silakan pilih. Gitu loh. Kalian mau 100% jualan, 100% ngomonginnya itu semua brand kalian, atau hanya tap in doang. Gue ambil contoh simple, gue sendiri. Gue sendiri kan founder dari brand gue sendiri. Nah, gue punya produk nih. Produknya buku, gitu kan. Buku FYP. Nah, gue pilih cara yang mana? Apakah 100% merepresentasikan brand gue? Enggak, gue pilih yang kedua, gitu ya. Gue bangun personal branding FYP spesialis. Gitu kan di TikTok. Nah, FYP spesialis ini bahas apa? Edukasi konten, edukasi affiliate. Oke. Nah, kadang produk gua promosikan di konten ataupun live gua. Paham ya? Nah, jadi teman-teman, gua bisa kasih first hand experience dan gua akan bilang langsung ya, kalau gua nggak personal branding, ini buku gua nggak akan bertahan. Oke? Nah, jadi buat teman-teman di sini, terutama ini pesan buat kalian ya brand-brand owner. Karena gue tahu nih, ketika video ini diposting, mungkin bukanlah waktu yang mudah untuk banyak brand owner. Ya, dan ini pesan buat kalian brand owner yang omsetnya makin turun, gitu ya, penjualannya makin nggak ada, admin fee makin naik, udah struggle, tim kalian perlu makan, dan kalian masih gengsi buat muncul. Nah, ini pesan buat kalian. Ya, muncul, jangan terlalu egois, gitu loh. Jual, bangga dengan produk kalian. Ya, jangan hanya bergantung, aduh aku malu lah, nggak enak lah. Udahlah, nggak apa-apa lah. Karyawanku nggak usah makan lah, yang penting aku nggak malu. Masa begitu? Bener nggak? Nah, jadi buat teman-teman di sini, ya, mulai muncul. Oke? Dan kuncinya apa sebenarnya punya personal branding yang kuat sebagai founder? Ningkatin yang pertama apa? Trust. Gitu loh. Di luar dari awareness ya, kita anggap aja kita ngonten bisa viral, bisa FYP. Tapi keunggulan dari
founder muncul, personal brandingnya, ningkatin trust ke produknya. Kenapa? Gini, kita ambil contoh ya, yang namanya produk sekarang, semua produk ada. Semua orang bisa punya produk apapun. Oke? Gua misalnya nih, gua nggak paham skincare. Bisa nggak gua besok punya brand skincare? Bisa, telepon aja pabrik Maklon. Halo, ya, gua mau ngeluarin sunscreen ya. Ingredientnya gue suka nih, sunscreen si brand A. Udah miripin aja, nanti tambahin ceritanya gue pakai bahan natural deh, udah. Jadi besok MOQ rendah, paling gue keluar modal 5 juta, produksi dapat berapa piece. Udah bisa jualan. Bener nggak? Kalian nggak paham skincare juga bisa. Atau kalian mau apa? Mau jadi founder brand elektronik? Bisa nggak? Bisa. Cari aja impor di China. Bener nggak? Masukin misalnya apa? Mau ini, cukur elektrik. Bisa nggak? Bisa. Tempelin aja nama lu di sana tuh, udah jadi brand. Bener nggak? Nah, sekarang semua orang bisa punya produk sendiri. Gitu loh. Nggak ada lagi yang namanya, oh, gua satu-satunya nih yang bisa masukin cukur elektrik. Nggak ada. Gitu loh. Nah, makanya teman-teman, kenapa harus bangun personal brand? Ini, si A, si B, si C, si D, semuanya ke China nih. Ke China. Semuanya ngimpor produk yang sama. Cukur elektrik nih. Sama nih semua nih. Gitu kan? Apa pembedanya? Oh, dari B, C, D gitu ya. Mereka jual harga sama, teknik jualannya sama, nyari afiliatornya sama. Si A ini sendiri nih. Bikin personal branding. Gitu ya. Foundernya muncul. Orang yakin. Orang lebih kenal dengan si A. Lebih gampang naik siapa? Ya si A dong, karena ada trust-nya. Nah, jadi buat teman-teman di sini, oke, menurut gue ya, makin ke sini, kita itu bukan jualan produk. Ingat, ya makin ke sini, ya seller-seller, kita bukan jualan produk. Semua orang bisa punya produk apapun. Semua orang bisa jadi seller untuk produk apapun. Yang penting lu punya modal. Dan zaman sekarang banyak orang yang punya modal. Orang beli apa? Kepercayaan. Oke, lu mau jual produk apapun, jarang banget lu satu-satunya yang punya produk itu, kecuali kalian PLN ya, beda cerita nih. Nah, cuman kalau kita ngomongin masih produk-produk sehari-hari nih yang dijual di TikTok, pasti udah ada kompetitornya. Kenapa orang harus beli produk kamu? Trust. Ya, makanya salah satu cara ya muncul personal brandingnya. Ini pesan buat para founder. Oke? Yang kedua, gimana kok cara viral yang lain ya? Kalian bisa mainin ya, atau coba yang namanya UGC atau viral campaign. Apa itu UGC atau viral campaign? Ya bikin campaign viral-viralan lah, gitu kan? Teman-teman mungkin di sini pernah lihat misalnya apa? Oh, ada cici-cici cantik tiba-tiba jadi supir gokar, gitu ya. Ada produknya tuh dipromosiin. Atau apa? Oh, tiba-tiba ada 5 cici-cici cantik gitu ya. Buka warteg. Ternyata promosiin brand ini, gitu kan? Atau kemarin ada yang dari jendela maki-maki orang di bawah karena bayinya nangis-nangis. Oh, ternyata, itu belum sempat muncul tuh produknya apa tuh. Jadi kita nggak tahu tuh. Padahal juga persiapan untuk UGC campaign, kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini, ya bisa coba UGC campaign. Nah, biasanya, mungkin brand nanya, Koko, gimana sih caranya aku bikin UGC campaign? Pilihan 2, lu bikin sendiri nih. Pakai tim internal. Oke, pakai tim internal. Nah, masalahnya tim internal ini seberapa kreatif tim internal lu, gitu ya. Kan belum tentu nih mereka kreatif, bisa acting, bisa ngerekam, bisa buat skripnya dan posting, gitu kan. Tapi kalau bisa ya silahkan. Nah, yang kedua ya kalian cari agency. Banyak kok ini sekarang udah berjamur nih, agency-agency yang nawarin UGC campaign, tinggal kalian pilih dan sesuaikan budget. Gitu loh. Ya. Nah, jadi ini adalah tren sekarang. Sekarang pun gue lihat, ini trennya ini ya paling bentar lagi lah. Tebakan gue nih ya. Jadi teman-teman agency UGC jangan marah nih. Menurut gue, ya menurut keyakinan saya, ini bentar lagi nih. Kenapa? Orang-orang udah mulai aware. Gitu loh. Lu keluarin premis yang agak nggak masuk akal dikit nih. Orang udah nanya tuh di kolom komen. Tebak brand apa? Bener nggak? Nggak percaya cek aja sendiri. Gitu loh. Yang penting kalau videonya ada premis agak aneh dikit, agak nyeleneh gitu ya. Udah tuh di bawah nungguin brandnya. Coba tebak kira-kira ini brand apa. Muncul produk ini.
Bener nggak? Nah, ini bukan mencoba menghina gitu, cuman maksudnya gini loh teman-teman. Gue cuman mau ceritain kalau yang namanya tren itu ada naik ada turun. Ya, one day orang bakal mulai, oh ya ini UGC, oh ya ini dibuat-buat, ya udah, gitu loh. Oke? Nah, jadi buat teman-teman brand, oke, mumpung sekarang masih banyak lah yang belum aware dengan viral-viral campaign ini, kalian yang mau manfaatin silahkan. Cuman pesan gue satu, ya, yang namanya UGC campaign, ya harus ada etika. Oke, lu kalau bikin UGC campaign, mau lu agency, mau lu brandnya, mau lu brand yang bayar agency, juga harus kasih tahu ini etika diperhatiin. Contoh kemarin tuh ada kejadian yang ngemaki-maki ibu-ibu bawa bayi tuh yang nangis-nangis gitu kan, yang baby zila gitu kan. Jadinya apa? Jadi backlash, jadi problem. Coba itu untung brandnya belum muncul. Kalau pada saat itu brandnya muncul, habislah itu brand. Ya, makanya buat teman-teman di sini, brand owner, perhatiin baik-baik. Ini pesan gua nih. Kalian mau pakai tim internal, mau pakai agency, baca briefnya, pikirin pakai hati nurani. Masuk akal nggak? Gitu loh. Masuk ke hati nggak? Merugikan atau menghina pihak tertentu nggak? Nah, itu diperhatiin. Oke? Jangan sampai batas etikanya dilewatin, bukannya viralnya bagus, ya, akun TikTok kalian jadi tempat netizen berkumpul gitu loh. Ya, untuk memaki-maki kalian. Karena udah banyak kejadiannya. Nah, jadi buat teman-teman di sini, nih, buat yang mau cobain UGC atau viral campaign. Oke? Barulah kita masuk ke poin ketiga. Clipper. Nah, nih, buat brand-brand, oke? Yang mau aktivasi Clipper. Gue jelasin singkat aja nih untuk brand. Kalian butuh apa aja sih supaya bisa manfaatin Clipper? Yang pertama, lu butuh bahan. Ya, kalian itu butuh bahan untuk dikliperin karena clipper ini nggak bikin video buat kalian gitu loh. Mereka nggak memproduksi sendiri video buat kalian. Namanya aja clipper, motong-motong video. Artinya apa? Ya, kalian punya bahan nih. Oke, kok aku founderku pernah masuk podcast. Ah, bagus. Apalagi? Aku ada campaign UGC. Mantap. Apalagi? Oh, founderku ngonten. Nah, makanya kenapa gue bahas ini dua dulu nih. Karena ini dua bahan bisa dipakai buat clipper. Apalagi? Oh, aku pernah collab sama artis. Apalagi? Oh, sekarang nih ada lagi yang lucu nih. Aku pernah donate. Aku pernah donate di live stream viral. Itu juga bisa diklip. Nah, ini adalah bahan. Oke, yang kalian siapin. Semakin banyak bahan yang kalian punya dan semakin viral. Nah, jadi ada dua variabel nih. Quantity dan quality. Quantity apa? Udah pernah masuk berapa podcast, UGC-nya berapa banyak, personal branding-nya udah konten berapa banyak, gitu ya. Collab sama artis, apa aja, gitu kan. Nah, itu quantity. Semakin banyak bahan kalian, semakin gampang pula nanti clipper kalian bekerja untuk memviralkan materi kalian. Oke? Yang kedua, quality. Quality ini maksudnya apa? Gitu kan? Podcast. Podcastnya ada bagian-bagian yang memang bisa viral nggak? Gitu ya. Jangan podcastnya udah membosankan, founder kalian ceritanya biasa aja, ya susah lah viralnya. Bener nggak? Atau kalian bikin UGC, UGC-nya viral nggak? Jangan UGC-nya aja nggak viral, kalian berharap di klipnya jadi viral. Bisa nggak? Bisa-bisa aja, cuman lebih sulit. Gitu ya. Nah, makanya quantity and quality. Bahan. Oke? Yang kedua, lu harus tahu lu buka campaign di mana, ya. Bisa teman-teman di sini yang brand kalau mau buka campaign clipper bisa kontak ya ke Clipo, itu punya gua, oke? Nah, ini adalah platform. Oke? Kok kalau aku mau kontakin satu-satu clippernya ngumpulin sendiri bisa nggak? Bisa, silahkan kalau kamu mau capek ya. Nggak apa-apa kalau mau capek silahkan gitu. Cuman sekarang di Clipo itu per video ini dibuat clipper kita 40.000 orang. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngumpulin sendiri 40.000, silahkan, oke? Enaknya apa kalau udah dipercayain campaign-nya di Clipo? Yang pertama, ya, lu nggak usah pusing soal clipper-nya lagi. Udah dikumpulin nih orang-orangnya. Gitu ya, tinggal dipotong-potong video kamu, diposting. Oke? Yang kedua, lu nggak usah pusing untuk maintain campaign-nya, nggak usah pusing. Tim Clipo yang ngurus. Jadi kalian tinggal set budget, 20 juta, ya, dengan rate
CPM sekian. Nah, buat yang nggak paham, nanti kontak aja ke tim Clipo, kita jelasin secara rinci. Nggak masalah, mau nanya-nanya dulu silahkan, kan? Nah, setelah itu apa? Udah, buka campaign, budgetnya habis, selesai. Nah, kelebihannya di Clipo apa? Dari track record kita selama ini, semua budget itu selalu habis di bawah 1 bulan. Ya, pasti kalian nggak mau dong naruh budget 50 juta di platform clipping, gitu kan? Ya ampun, 3 bulan juga nggak habis-habis itu budget. Mending duit lu putar di tempat lain, bener nggak? Kan logikanya gitu. Nah, di Clipo, karena kita ini banyak banget clipper-clipper yang jago, ya, dan banyak clipper-clipper buas, ya, yang mau bantu viralin konten kalian, rata-rata kita 1 bulan, bahkan kemarin rekor ya, ada satu campaign 8 hari habis budgetnya. Ya, jadi buat teman-teman di sini yang mau ke Clipo, silahkan langsung chat ke IG-nya Clipo, boleh banget. Infoin kalian punya brand apa, bahan kalian apa, kita siapin kayak buat kalian. Nah, kenapa Clipper? Ya, itu sangat powerful buat kalian para brand owner. Simple. Oke. Gue ambil contoh, anggap deh kalian mau, ini gue kasih tahu ya, jarang banget orang bisa bedah seperti ini karena nggak banyak orang punya pengalaman. Dia udah pernah jadi seller, dia pernah jadi konten kreator, ya, dia paham sosmed luar dalam, oke, dan dia buka platform clipping. Dan dia konsisten ngeluarin budget buat clipper. Lu cari se-Indonesia ada nggak yang kayak gitu. Oke? Ini bukannya mau sombong nih. Tapi memang pengalamannya itu langka gitu loh. Dan gue sadari, makanya gue manfaatin. Kita bikin Clipo. Kenapa? Karena gue paham. Ya, kalian seller, brand owner butuh apa. Gue ambil contoh gini. Lu iklan. Oke? Lu iklan. Rata-rata iklan CPM-nya berapa sih? Nah, ini buat yang paham iklan pasti tahu nih. Anggaplah CPM murah-murahnya 5.000. Gitu ya. Oke. Intinya buat yang nggak tahu CPM itu adalah cost per 1.000 view. Nah, jadi kalau cost per miles atau 1.000 view-nya 5.000, berarti CPV atau cost per view-nya 5. Jadi tiap satu view lu bayar Rp5. Oke. Lu ngambil campaign UGC. Nah, sekarang lu nyari agency ngurusin campaign UGC buat lu, rata-rata CPM-nya berapa? Mungkin ada yang 7.000 sampai 15.000. Nggak percaya, tanya aja. Gitu kan? Artinya apa? CPV. Satu view lu bayar Rp7 sampai Rp15. Buka campaign Clipper, CPM-nya berapa? Ini Clipper ya. CPM-nya itu 3.000 sampai 6.000. Ini udah yang tinggi banget untuk brand. Kalau kalian konten kreator, materi kalian bagus, gitu ya, founder kalian muncul, konten kalian viral, ini bisa turun. Sampai ke berapa? 1.000 juga bisa. Nah, sekarang gue rutin. Karena kan gue punya brand juga nih. Gue punya produk juga nih. Gue rutin. Spend dengan budget CPM 1.000. Gitu loh. Tiap bulan kita spend hampir 100 juta. Bahkan lebih 100 juta ya. Untuk Clipper. Nah, jadi gue cerita seperti ini ya. Karena gue punya pengalamannya dan gue juga melakukan. Ya. I talk the walk. Paham ya? Gue ceritakan apa yang memang gue jalankan. Bukan gue kagak ada nge-spend budget ke Clipper dan gue ajak kalian untuk buka campaign Clipper. Gue tiap bulan spend 100 jutaan di Clipper. Dan masih terus gue spend. Artinya apa? Gue merasa untung. Gue merasa murah. Makanya spend terus. Gitu loh. Makanya buat teman-teman di sini, kalian bandingin. Oke. Kalau kalian iklan keluarin Rp5 per view, UGC 7 sampai 15 rupiah. Bukan gua mau bilang kalian jangan ngambil iklan sama UGC. Enggak. Kombinasi. Clipper ini juga nggak bisa jalan kok kalau kalian nggak ada materinya, mau UGC, mau podcast, mau personal branding. Gitu loh. Nah, ketika ini ketemu, gitu kan. Nah, contoh, kalian UGC nih. CPV deh, biar gampang. Cost per view-nya 7. Clipper, cost per view-nya 2, gitu kan. Anggap deh, sama-sama generate 1 juta view. Nah, ini kan kalau dirata-ratain, ya, bakal turun dong. Oke, nah ini kan bakal jadi tengah-tengahnya nih, 4,5. Gitu loh, ya. Nah, jadi cost per view kalian turun. Gitu loh.
Ya, makanya kenapa harus kombinasi? Ini cara baru nih, main clipper. Kenapa harus mulai coba? Nah, ini gue bukan bilang kalian, oke, semua marketing budget kalian tembakin ke clipper. Enggak, gue juga tidak se-ekstrim itu. Ya, gue paham seller itu perasaannya gimana. Dan gue nggak mau sampai klien itu kecewa. Jadi gue belak-belakan aja. Ya, teman-teman di sini, kenapa harus coba dulu dari sekarang? Gue kasih tahu ya, sekarang ini belum banyak brand owner yang paham, yang tahu dengan clipper. Masih sering banget gue ketemu brand owner, gue bilang, oke, tahu nggak clipper? Hah, clipper? Apa clipper? Clipper ini cukur rambut? Enggak, gitu kan? Nah, kenapa harus mulai sekarang? Karena brand itu belum banyak yang manfaatin clipping. Lu bayangin nggak, kalau semua brand tahu ini, dan mereka mulai manfaatin, apa yang akan terjadi ke CPV-nya clipper? Naik. Demand-nya kan naik. Clipper-nya kalau nggak makin banyak secara cepat, tapi brand makin banyak secara cepat mau spending ke clipper, ya CPV-nya naik dong. Kenapa? Kalian buka campaign CPV-nya 3. Brand-brand lain buka campaign CPV 4, CPV 5, CPV 6. Campaign lu kagak laku nanti. Makanya dari sekarang nih, ini momen pas. Jangan brand-brand lain udah masuk dulu, lu ketinggalan. Ya. Nah, jadi kira-kira ini deh, teman-teman ya. Udah gua bahas cara brand viral di tahun 2026. Menurut gua, yang pertama personal brand, yang kedua UGC, yang ketiga clipper, lu manfaatin. Oke? Kalau memang bermanfaat, ya, ntar pas ketemu gua traktirin gua kopi aja, gitu ya. Toh video ini juga gratis. Sekali lagi gue juga mau ingetin buat teman-teman ya, yang mau coba explore tentang clipper, DM aja clipo.id ya, DM ke kita, kasih tahu kalian punya materi apa, kalian punya produk apa, nanti tim gua bakal coba bantu checking apakah kalian sudah bisa mulai aktivasi clipper. Oke? Tapi kalaupun nggak bisa, kita akan kasih rekomendasi-rekomendasi yang bisa kalian lakukan dulu di awal, gitu ya. Nah, itu aja teman-teman, kira-kira dari para brand owner dan juga seller yang nonton sampai akhir, gue yakin ini pasti dapat banyak informasi. Kalian masih ada kebingungan apa nih? Atau kalian mau gue bahas apa? Coba langsung tulis di kolom komen, gitu kan? Gue bakal bahas topik yang menurut gue, wah ini menarik nih dari komennya. Ya, terakhir jangan lupa subscribe ke channel ini, supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini. See you on the next video.